bisa di YouTube kan ya. Ini kelihatannya belum di record. Nah, ini saya yang tadi Pak Ketua senior kita, abang kita belum direkam. Oke, sebelum saya memberikan sambutan, izinkan saya cerita sedikit. Ada tokoh yang hadir pada tahun 83 ketika diselenggarakan Munas Alim Ulama di Situbondo. Asem Bagus, Syafi'iyah, Salafiyah, Asem Bondo. Dia begitu mempesona dan pikiran-pikirannya sangat hebat. Salah satunya kegiatannya adalah mampir di NO Jember dan disitulah PMII berkantor. Satu di antaranya adalah doktor, yaitu mondok di kantor. Kader itu namanya Ali Maskur Musa. Dia baru semester 3 dan salah satu ketua Rayon Visip Universitas Jember. Pikiran-pikiran Marx, pikiran-pikiran Habermas, dan Hasan, serta pikiran-pikiran yang kontroversi dalam mengembangkan the ideological gynecolog, yaitu sebuah the grand ideology dikuasai oleh seseorang itu. Sehingga saya semester 3 mengagumi tokoh tersebut sebagai ideolog, silent ideolog, ya, kira-kira ideolog terselubung saya. Karena itu menginspiring bahwa saya yang masih semester 3 kagum dengan tokoh itu. Orangnya ngomongnya lugas, sangat filosofis, logical frame-nya hebat, kemudian itu menginspirasi saya yang semester 3. Siapa tokoh itu? Tokoh itu adalah seorang pengurus besar PMII yang waktu itu disebut Andi Muwarli, atau sekarang kita kenal namanya Andi Muawiyah. Jadi dengan demikian, Bang Andi buat saya itu the silent ideologue yang menginspiring saya untuk PMII di semester 3. Dan karena itu izinkan saya menceritakan ini di forum ini pertama kali, Bang Andi. Ya, itu. Dan ketemu lagi di forum Munas Alim Ulama yang saya masih semester 3. Beliau, Mas Andi, karena pengurus besar PMI sudah bisa keluar masuk bersama kiai-kiai. Padahal saya duduk di paling pinggir, di paling ujung mendengarkan beliau-beliau berdiskusi. Nah, baru di Jakarta kita ketemu dengan Pak Andi. Oh, ini toh yang saya rindukan, yang saya impikan. Seorang ideolog, seorang pemikir yang reflective thinking-nya kaitannya dengan ideologis and the grand ideology dikuasai mulai dari Marxis, Leninisme, kemudian kapitalisme, sampai New Left waktu itu, seluruh ideologi-ideologi mulai dari yang kiri ke kanan, New Left, sampai paradigma baru yang dinamakan the market social economism itu, alhamdulillah saya kuasai sekarang ini. Siapa embrionya? Bang Andi Muawiyah Ramli. Itu yang saya idolakan di antara pengurus PMII saat itu. Nah, saya terima kasih di forum ini dipertemukan dengan Abang, Bang Andi, dan Prof. Hussein, dan juga keluarga besar Isnu Boni. What's next? Ini yang perlu saya sampaikan di forum ini. Jadi, tadi saya menandai 2 saja. Yang pertama, lost generation. Ini zamannya VUCA, orang yang tidak tahu volatility-nya, ambiguity-nya, kemudian kompleksitinya, dan juga volatility-nya. Nah, siapa yang menang dalam suasana transisi ada COVID-19 seperti ini? Ya, pilihannya 2, the winners atau the loser. Anda kita semua sebagai pemenang atau sebagai pecundang yang kalah di dalam transisi ini.
Karena itu mengapa sekarang di dunia itu rebutan untuk vaksin corona, mulai dari perang dagang internasional, mulai dari Cina, Rusia, kemudian Amerika sendiri dan Indonesia mau mengembangkan vaksin tersendiri itu bagian dari who, the state, the winner, next era. Jadi siapa di antara pemenang yang akan masa transisi ini yang nantinya akan menjadi pemenang. Karena dia kalah, bisa dilihat dari segi geoekonomi, geopolitik internasional. Satu, kalah di bidang SDM, ya kaitannya dengan kualitas pendidikan dan advantage-nya di bidang high education, Pak Husein. Yang kedua, juga dilihat dari perang dagang internasional. Disinilah namanya nanti ada center periferi lagi. Siapa negara yang kuat, dia akan mengabsorb, mengkup dari ekonomi pinggiran. Nah, di sini peranan Indonesia, seperti Bang Andi sampaikan tadi, ini harus lihai. Harus kuat, harus pintar, untuk mensiasati bagaimana political budgeting di satu sisi sebagai endorse dalam the growth of economic Indonesia di satu sisi, dan yang kedua bisa the growth of UMKM di sisi yang lain. Nah, karena itu mengapa ada program-program prakerja, kemudian ada program bantuan, itu dalam rangka menyelamatkan dua tadi, satu ekonominya, dua sumber daya dari masyarakat setempat. Kalau dua-duanya itu kalah, ya kita akan kalah di kemudian hari. Jadi dengan demikian, dalam geoekonomi internasional, siapa yang menang, dialah yang akan menginfluence dari ekonomi di sebuah negara pinggiran. Indonesia jangan terulang lagi sebagai negara pinggiran, karena kita sudah masuk dalam negara G20. G20 kita hari ini di ranking 16 dari 20 itu. Kalau dilihat dari GDP-nya, kita lebih dari 12.000 triliun every yearly-nya. Dan ini nomor 16. Dengan jumlah kuantiti dan potensi ekonomi Indonesia, McKinsey memperkirakan pada tahun 2030, kalau kita selamat dan menang hari ini, kita bisa keluar dari lingkaran COVID-19 ini, kita akan menjadi nomor 8. The biggest age di dalam negara in the world, di dalam dunia ini. Nah, 2045 ketika 200 Indonesia merdeka, maka kita akan menjadi negara nomor 4 ketika dilihat dari GDP-nya, pendapatan per kapitanya, pertumbuhan ekonominya, ketika dilihat dari indeks human index-nya, ketika dilihat dari industrinya, dan ini semua menunjukkan negara kita mempunyai daya saing yang sangat tinggi. Nah, dengan demikian jawabannya Bang Andi, Pak Ketua, Pak Husein, dan Mas Ketua Buni siapa? Rasid ya siapa? Ya, Ketua Cabang Buni dan seluruh teman-teman ISNU se-Indonesia. Ini kuncinya di kita, NU keluarga besar itu di ISNU. Karena itu saya minta satu kuncinya, SDM. Suka tidak suka kepada sahabat-sahabat, SDM inilah yang ditingkatkan. Karena inilah yang akan menjadi the winners, the champion di dalam masa transisi. Kalau kita tidak kuat di SDM, maka ke depan kita akan menjadi follower lagi di dalam perubahan, bukan the leader. Ya, bukan menjadi center. Saya yakin PMII dan ISNU akan bisa menjadi kekuatan utama. Apa? Kalau kaitannya dengan SDM, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Husein. Satu, jangan puas di dalam hal pendidikan. Harus naik terus. Yang kedua, risetnya harus kuat. Jadi ini Prof. Husein, jadi UNM harus menjadi riset university juga.
kebutuhannya dengan bioteknologinya, ini harus kuat, kimianya, fisikanya, itu harus kuat, harus menjadi the center of excellences di Indonesia Timur, ini harus kuat. Siap, Pak Ketum, siap. Siap. Yang ketiga, menurut saya adalah di bidang adaptif. Jadi orang yang bisa adaptasi terhadap perubahan, dia tidak kaku, ya ini luwes, ini bahasanya ya Majudik itu fleksibel dalam pergaulan, tetapi dia harus berprinsip dalam memegang prinsip dalam hal akidah, kira-kira itu fleksibel, adaptif, the behavior change. Jadi orang yang bisa berperilaku adaptif, change management, inilah yang kuat. Yang terakhir, menurut saya dalam SDM ini adalah creativity. Siapa yang kreatif, dialah yang menjadi pemenang. Kreatif di sini adalah bagian dari mengembangkan kita sebagai khalifatullah fil ard, yang di situ kita mempunyai intelektualis. Nah, kalau 4 ini disiapkan oleh ISNU di seluruh Indonesia, maka kita akan menjadi pemenang. Dalam masa transisi, kita tidak tahu apakah tahun 2021 ini akan tuntas atau 2002. Ketika yang lunglai, ISNU masih kuat karena memiliki 4 advantage, 4 keunggulan yang kita persiapkan. Yang kedua, Bang Andi dan Prof. Sen dan keluarga besar ISNU yang saya cintai, jawabannya siapa yang menang menurut saya dalam masa transisi ini adalah kemandirian ekonomi. Ya, kalau ekonomi kita nggak kuat, ya Bang Andi pasti tahu ya mengapa kita suka dipecah, mengapa NU tanda petik ya suka diinfiltrasi, mengapa tanda petik tidak kompak antara pondok ini, pondok itu, kiai ini, kiai itu, karena tidak ada kemandirian ekonomi. Itu yang melahirkan di luar ada namanya liberalisasi politik, NPWP, nomor piro wani piro, ya, HC4, high cost cash carry and current, ya, dilalah mentality di internal kita juga terjadi degradasi. Mengapa? Karena pikirannya jangka pendek semua. Nah, coba kalau kita kemandirian ekonomi punya siapa saja yang mendekati, kalau calonnya tidak dari NU di dalam hal pilkada, kalau calon DPR-nya tidak dari NU yang kader, yang sahabat, tidak akan dipilih. Jadi kalau sudah semua mandiri, Bang Andi gampang. Jadi orang keluarga NU, ahli sunnah, darul dakwah wal irsyad, pasti ke kita. Sekarang kan belum tentu, karena ada NPWP itu, nomor piro wani piro, ya, ada transaksi, malam 100.000 jam 11 malam, besok subuh dikasih 150, milihlah calon yang lain. Coba kalau ideologisasi di lingkungan NU dan keluarga ISNU itu kuat, kemandirian itu ada, maka disitulah ISNU, calon kita yang dari NU itu tidak akan kesulitan untuk menginfluence dari the voter, pemilihnya itu. Nah, dalam konteks ini saya pesan kepada sahabat-sahabat sekalian yang ISNU, ya, para aktivis, ya saya pesan dukunglah Bang Andi Muarli. Ya, beliau orang baik, kualitasnya sangat hebat, dan karena itu ya ke depan harus terus sukses mewakili masyarakat Sulsel, baik di parlemen dan atau di tempat-tempat lain yang memang bisa menjadi panutan dan memperjuangkan masyarakat NU ke yang datang. Yang paling akhir, sahabat-sahabat sekalian yang hormati, setelah kita punya SDM yang kuat, kemandirian ekonomi apa? Nah, disinilah yang saya sebut seseorang bisa atau organisasi termasuk ISNU termasuk Nahdlatul Ulama, maka di sini harus dilakukan diversifikasi peran. Siapa yang sudah di kampus didorong. Jadi salah satu program ISNU itu aja.
diversifikasi peran. Yang sudah di eselon 2, ayo kita dorong ke eselon 1. Ada yang sudah rektor, harus nanti naik ke eselon 2 atau eselon 1 di kementerian. Nah, tanpa itu dua advantage tadi, SDM dan ekonomi, kurang berarti kalau tidak ada the space of game-nya, ruang permainannya. Dan ruang permainan itu adalah 1 di birokrasi, 2 di entrepreneur. Ya, kalau sudah birokrasi kita bisa mewarnai, entrepreneurship-nya kita bisa kuasai, mau apa lagi? Lawang NO itu sudah semua ada. Yang kurang kan 2 itu, SDM sama ekonomi. Ya, mau umat kita banyak. Mau ideologisasi aswaja mayoritas. Mau punya sejarah tadi diceritakan oleh Bang Andi sampai 22 Oktober hari santri sudah. Sejarah mencatatnya. Kan tinggal itu aja. Diversifikasi peran. Nah, ini yang kita pikirkan. Saya pikir itu saja sambutan saya, Pak Bang Andi Muarli, Bang Andi Muawiyah Ramli, dan juga Pak Husain Syam, serta para keluarga besar Isnu Bone. Saya bangga, saya salut, dan itulah yang saya katakan,